Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk memulai materi kita hari ini supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran semester 2 kita akan mempelajari yaitu aspek kerajinan. Untuk di bab 1 yaitu materinya yaitu kerajinan dari bahan lunak ya. Adapun kompetensi dasarnya di KD 3.1 yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter dan teknik pengolahan bahan lunak. Di KD 4.1-nya yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat diharapkan mampu memahami pengertian bahan lunak dan asal bahan lunak, jenis dan karakteristik bahan lunak secara benar. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini kalian dapat mampu memahami pengertian bahan lunak itu apa, asal bahan lunak itu apa, jenis bahan lunak itu apa, dan karakteristik bahan lunak itu bagaimana. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bapak. Perhatikan, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apakah ini, terbuat dari bahan apakah benda ini? Ya, betul. Jadi kerajinan ini adalah kerajinan lilin hias dan lilin aromaterapi. Ini kerajinan ini terbuat dari bahan dasarnya lilin ya. Oke, selanjutnya gambar yang kedua, gambar apakah ini dan terbuat dari bahan apakah ini? Ya, betul, ini adalah kerajinan sabun, bahan dasarnya yaitu sabun. Selanjutnya yaitu gambar yang ketiga. Nah, gambar apakah ini, terbuat dari bahan apakah kerajinan ini? Oke, ya, ini adalah kerajinan guci, terbuat dari bahan dasarnya yaitu tanah liat. Jadi lilin, sabun, dan tanah liat dapat dibuat sebuah kerajinan yang indah karena bahan-bahan tersebut memiliki sifat lunak sehingga mudah dibentuk. Oke, kita lanjut ke materi pokoknya yaitu kerajinan bahan lunak ya. Kerajinan bahan lunak itu adalah kerajinan dari bahan lunak, merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi bahan lunak itu bahan dasarnya yang bersifat lunak ya, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Untuk tujuan adapun contoh bahan lunak, kita kasih contoh bahan lunak itu seperti apa. Nah, bahan lunak itu seperti ini contohnya, yaitu ini tanah liat. Kalian pernah lihat? Nah, ini kalau kalian pernah lihat atau pernah membuat dari bahan ini adalah namanya bahan lunak, namanya tanah liat ya. Selanjutnya ada juga plastisin. Nah, ini juga adalah merupakan bahan lunak ya, yang bisa digunakan sebagai kerajinan. Ada juga sabun, lilin, dan ada juga pulkley ya. Kalau ini pulkley bisa kita buat ya. Dan masih banyak lagi, ini adalah salah satu atau sebagian contoh dari merupakan bahan lunak ya. Oke, selanjutnya yaitu prinsip kerajinan bahan lunak.
Nah, prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat oleh secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan bahan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda-beda, ya seperti itu. Oke, untuk prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, pada prakteknya kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip, yaitu ini prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama yaitu ada keterampilan tangan, ya. Kayak keterampilan tangan adalah kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Jadi meskipun memproduksi kerajinannya yang banyak, tapi tetap menggunakan tangan, ya. Jadi itu namanya keterampilan tangan. Sementara itu industri bertumpu pada kekuatan mesin. Nah, inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Nah, kalau produk kerajinan menggunakan tangan, dan sedangkan kalau produk industri itu bertumpu menggunakan kekuatan mesin, ya. Jadi itu bedanya. Oke, untuk prinsip kerajinan bahan lunak selanjutnya, tadi yang pertama yaitu keterampilan tangan. Sekarang yang kedua yaitu keterampilan teknik. Nah, keterampilan teknik adalah membuat benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigalan, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki khasiat tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Jadi keterampilan ini menggunakan atau harus menggunakan keterampilan teknik, ya. Oke, selanjutnya prinsip kerajinan bahan lunak juga yang ketiga yaitu kedaerahan atau tradisional. Nah, kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Nah, jadi ini membuat kerajinan kedaerahan atau tradisional ini masih menggunakan keterampilan teknik tangan. Hanya ini dipengaruhi oleh adat istiadat setempat, atau kerajinannya merupakan bersifat universal. Oke, secara umum jenis karya ini dapat dipilih menurut manfaatnya sebagai berikut. Nah, jadi kerajinan tadi menggunakan keterampilan tangan, menggunakan keterampilan teknik, kedaerahan atau tradisional, ini sama secara umum jenis karya ini dapat dipilih menurut manfaatnya. Jadi karya-karya yang dibuat dengan tangan atau teknik itu banyak manfaatnya. Nah, salah satunya ya ini manfaatnya adalah yang pertama kelengkapan busana. Nah, produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busana. Contohnya keterampilan busana untuk keterampilan busana itu ada gelang, ada kalung, ada bros, dan ada cincin. Ini salah satu contoh untuk kelengkapan busana, ya. Yang kedua yaitu manfaat dari kerajinan itu untuk kelengkapan suatu benda. Nah, kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh ini kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jadi kerajinannya hanya hiasan keramik yang ditempatkan di bagian muka kotak tisu.
Nah, jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepaskan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Jadi gunanya kelengkapan suatu benda itu, kalau benda yang satu lagi sudah rusak bisa dipakai ke yang lain. Jadi di sini kerajinan kelengkapan suatu benda itu di kotak tisu ini hanya hiasan keramik bagian muka kotak tisu. Jadi bisa kalau kotak tisu yang ini sudah tidak terpakai, bisa digunakan ke kotak tisu yang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya yaitu air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Ini merupakan salah satu contoh kerajinan kelengkapan rumah atau bangunan ya. Selanjutnya itu kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya yaitu lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Oke, berdasarkan prinsip bermanfaat di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama yaitu menambah keindahan, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga yaitu menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat yaitu merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima yaitu dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Yang keenam yaitu sebagai bagian dari karya seni. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupan sekian. Kalau ada pertanyaan atau kurang paham dengan materinya, nanti kita bahas sama-sama di grup WA ya. Oke, cukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.